Mas Adi membaca narasi dari kedua narasumber kita ini dan mengkorelasikan dengan orang yang disebut berbaju biru coba mendorong agar tudingan ini menyeruak terus. Anda membacanya arahnya buat apa? Saya harus ngomong apa nih? Aduh, abu-abu soalnya nih. Saya abu-abu. Saya sengaja pakai abu-abu karena narsumnya itu Bang Rod sama Bang Sylvester. Ini pembicaraan di tepi jurang sebenarnya. Mesti hati-hati banget. Jurang buat saya atau Bang Roy? Bagi siapapun. Nah, saya ingin komentar dua hal. Pertama, kalau mau jujur, ini semacam perang terbuka sebenarnya. Dari siapa ke siapa? Dari dua pihak, antara yang mulai isu ijazah dan per hari ini kan ada tudingan bahwa persoalan ijazah ini bukan hanya soal ini apakah asli ataupun palsu, tapi ada yang menunggangi, ada agenda besar dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya, hakul yakin ini antar aktor sebenarnya sudah saling paham siapa yang bermain, siapa yang ngegos, siapa yang ngebackingin satu sama yang lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menafsirkan apa yang terjadi hari ini politik tingkat tinggi sebenarnya. Yang saya kira aktor-aktornya itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak dan tertentu, dan satu sama yang lain ini dibiarkan secara terbuka untuk perang narasi. Itulah yang saya sebutkan ini adalah hal baru. Kalau dulu bicara tentang ijazah pasti soal siapa yang asli, siapa yang tidak asli, siapa yang palsu, kemudian siapa yang nuduh palsu. Ya, itu yang palsu. Per hari ini pergeseran pembicaraan itu soal siapa yang sebenarnya bicara soal ijazah ini bukan lagi soal asli dan tidak asli, tapi sebenarnya ada permainan politik yang kemudian ini dikait-kaitkan dengan bagaimana jalan panjang menuju 2029. Itu yang pertama, Mas. Nah, yang kedua, memang publik secara umum agak repot pada akhirnya. Dulu kan biasanya kalau Pak Jokowi itu kan dihadapkan yang paling utama sama anak banteng. Setelah itu anak abah. Nah, per hari ini anak biru, banyak kali ini kode-kodenya. Arah yang warna biru itu tujuannya buat ke siapa? Kalau mau jujur sebenarnya, kalau ada partai politik yang misalnya nih, ya warnanya itu hijau, bagi orang Madura itu juga biru, Mas. Itu biru muda. Itu biru muda. Jadi bagi orang Madura yang hijau itu bisa jadi biru muda. Nah, apa yang ingin saya maksudkan adalah kalau mau jujur, narasinya per hari ini murni adalah narasi soal politik. Jadi mengklaim sebenarnya siapa yang menjadi aktor-aktor yang dinilai punya desain penting terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. Jadi asli ataupun tidak asli itu belakangan sekarang. Dulu mungkin iya. Tapi per hari ini asli, tidak asli ataupun palsu itu nomor 40. Yang paling utama hari ini adalah siapa sebenarnya mastermind, dalang utama yang mencoba untuk memainkan ini. Itu artinya apa? Bahwa gerakan-gerakan terkait dengan ijazah ini bukan gerakan soal untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan ijazah, tapi ada yang disebut dengan hidden agenda. Pemilu 2009. Kan itu kan narasinya kan. Itu yang saya sebutkan, ada paradigm shift, ada perubahan paradigma orang bicara hari ini. Tentang dalang, tentang warna biru, tentang aktor, tentang kepentingan pilpres. Sesuatu yang sejak 6 bulan, 7 bulan lalu ketika muncul ijazah itu tidak pernah dibicarakan. Termasuk apakah juga ada kode di balik datangnya Presiden Joko Widodo ke reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu. Dan